Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Melanjutkan diplomasi halal ke masyarakat dunia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Selandia Baru. Indonesia dan Selandia Baru sepakat dukung gencatan senjata di Palestina. Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan dialog antar agama kunci menjaga keharmonisan berbangsa. Inilah catatan kegiatan sepekan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragil Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Februari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Selandia Baru. Rombongan menggunakan pesawat GA Boeing 777-300ER yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Wapres dan rombongan tiba Senin 26 Februari 2024 di Auckland, kemudian melanjutkan perjalanan ke Wellington, Selandia Baru. Wapres beserta rombongan terbatas tiba di kota metropolitan terbesar di Selandia Baru tersebut, disambut oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Selandia Baru dan mulai melakukan kegiatan bilateral pada Selasa 27 Februari 2024. Selasa 27 Februari 2024, mengawali kunjungan kerja di Selandia Baru, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Dalam keterangan pers, disampaikan bahwa Indonesia dan Selandia Baru telah menjalin kemitraan komprehensif sejak 2018. Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kerjasama di berbagai bidang. Wapres menyoroti penurunan neraca perdagangan Indonesia dan Selandia Baru dari 2.128,7 juta dolar Amerika Serikat pada 2022 menjadi 1.728 juta dolar Amerika Serikat pada 2023. Atau mengalami penurunan sebesar 18,82%. Wapres juga menekankan perlunya Indonesia dan Selandia Baru untuk saling berbagi pengalaman dalam upaya meningkatkan kerjasama di bidang sosial dan budaya. Dan kita sepakat untuk meningkatkan terutama soal perdagangan, kemitraan kita, dan persahabatan kita terutama di bidang perdagangan yang akhir-akhir ini mengalami penurunan. Karena itu kita harus terus mencari upaya untuk melakukan peningkatan. Dan juga hubungan people contact ya, masyarakat dan budaya juga. Oleh karena itu juga menyampaikan tentang hubungan antar agama ya, termasuk juga dalam perdagangan kita itu kita akan coba meningkatkan di bidang produk halal. Di sini kan memang semacam produsen daging yang halal dan juga tentu kita punya juga komoditi seperti rempah-rempah dan lain sebagainya, sehingga ini akan kita kembangkan. Dalam kesempatan bertemu dengan PM Selandia Baru Christopher Luxon, keduanya membahas juga isu penyanderaan pilot Susi Air. Pilot Susi Air berwarga negara Selandia Baru, Kapten Philip Martins, hingga kini masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut, Wapres menuturkan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya mencari cara agar Kapten Philip Martin dibebaskan dengan tetap mengutamakan keselamatan pilot yang telah disandra selama lebih dari 1 tahun tersebut. Indonesia berkomitmen untuk membebaskan Kapten Martin, cuma Indonesia lebih mengutamakan keselamatan dari pilot tersebut sehingga dilakukan dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Wapres menyebut bahwa PM Luxon mengapresiasi keputusan pemerintah
tersebut. Ya, saya sampaikan bahwa persuasif itu terus untuk menghindari jangan sampai keselamatannya tidak terjamin. Dan kami sampaikan bahwa menggunakan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh gereja di Papua yang kita gunakan, dan beliau sangat mengapresiasi. Ya. Oke. Sebagaimana diketahui, pilot Martin disandra pada 7 Februari 2023, pemerintah Indonesia langsung menyampaikan notifikasi kepada Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta sehari setelah kejadian dan memberikan akses misi ke konsuleran sejak 12 Februari 2023. Hingga kini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membebaskan sandera melalui pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua. Rabu 28 Februari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peter, di Grand Hall New Zealand Parliament Building. Dalam pertemuan ini, Wapres mendorong langkah konkret peningkatan kerjasama bilateral kedua negara. Juga untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kerjasama bilateral melalui langkah konkret dan penciptaan peluang baru. Menurut Wapres, setidaknya terdapat 3 poin penting sebagai langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mempererat hubungan kedua negara. Pertama, terkait dengan kemitraan komprehensif, Wapres menegaskan bahwa Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di kawasan Pasifik. Pertemuan ini sebagai kelanjutan setelah kami kemarin bertemu dengan Perdana Menteri, terutama di dalam rangka yaitu meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan New Zealand yang selama ini cukup baik, khususnya di bidang-bidang perdagangan. Seperti kemarin saya katakan bahwa akhir-akhir ini ada penurunan, karena itu perlu kita lakukan upaya-upaya lebih lanjut ya, di dalam rangka membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan kemudian juga yang menyangkut masalah perdagangan halal, karena New Zealand ini menghasil daging sapi dan domba yang cukup besar, dan eksportir domba yang daging halal yang memang sudah memperoleh pengakuan sertifikasi halal dari Lembaga Sertifikat Halal Indonesia, sehingga ini perlu kita lakukan penataan lebih lanjut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peter, menyepakati Indonesia dan Selandia Baru dukung gencatan senjata di Palestina. Wapres juga menuturkan dirinya mengajak Selandia Baru untuk turut menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Lebih jauh, Wapres mengungkapkan dalam pertemuan tersebut mereka juga membahas tentang membangun perdamaian dan toleransi. Wapres mengajak untuk membangun cara berpikir hubungan antar umat manusia yang saling menghargai, membangun perdamaian dan toleransi, karena akhir-akhir ini dilihat bahwa mulai ada gangguan-gangguan terjadinya perang seperti di Rusia dan Ukraina. Kemudian juga di Palestina banyak melahirkan korban, bahkan lebih dari 30.000 orang terbunuh serta kelaparan. Bahkan lebih dari 30.000 orang terbunuh di sana, banyak kelaparan, karena ini memang adanya permusuhan. Karena itu perlu kita membangun hubungan harmoni yang baik. Dan yang juga kami bicarakan tentang hubungan di Pasifik, ya, khususnya hubungan Indonesia dan New Zealand dalam kerangka Indo-Pasifik yang memang menjadi kawasan yang perlu kita pererat hubungannya, kita jaga perdamaiannya, dan saling mengembangkan atau memperkuat persahabatan daripada negara-negara di kawasan Pasifik. Kita juga tadi menyinggung tentang perang di Palestina, di mana saya bersama dengan Indonesia dengan New Zealand, saya kira punya pandangan yang sama untuk segera menghentikan peperangan di sana melalui perundingan yang gencatan senjata untuk gencatan senjata yang permanen, dan solusi perdamaian dengan konsep two-state solusi dua negara, dan juga untuk bantuan kemanusiaan yang perlu digalang melalui dunia internasional, karena suasana di Palestina sangat memprihatinkan.
Di hari yang sama, 28 Februari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum pada dialog lintas agama. Dialog lintas agama bertema pengalaman Indonesia dalam memperkuat dialog lintas agama dan moderasi beragama sebagai kontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan kesamaan antara lain tingginya penghormatan terhadap keragaman, termasuk keragaman agama. Bagi masyarakat, baik di negara Indonesia maupun Selandia Baru, keragaman tidak dipandang sebagai kelemahan, tetapi justru sebagai kekuatan. Keragaman bukan untuk dihilangkan, tapi justru untuk dirayakan. Di Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sementara di Selandia Baru, ada pepatah Maori yang berarti dalam persatuan ada kekuatan, dalam kemarahan dan perpecahan ada kekalahan. Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan, antara lain tingginya penghormatan terhadap keragaman, termasuk keragaman agama. Bagi masyarakat kedua negara kita, keragaman tidak dipandang sebagai kelemahan, tetapi justru sebagai kekuatan. Keragaman bukan untuk dihilangkan, tapi justru untuk dirayakan. Di Indonesia kami memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Sementara ini di sini ada pepatah Maori yang berarti dalam persatuan ada kekuatan, dalam kemarahan ada perpecahan, dalam kemarahan dan perpecahan ada kekalahan. Saat ini kita menyaksikan dengan hati yang berat kecamuk, perpecahan, konflik, dan peperangan. Misalnya di Palestina, puluhan ribu nyawa melayang dan sebagian besar anak-anak dan perempuan, warga sipil yang tidak berdosa, kekejian dipertontonkan tanpa segan, bahkan sudah di luar nalar. Tidak mungkin kita memilih diam menyaksikan hal ini. Kamis 29 Februari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau proses penyembelihan di pemotongan hewan Wellington, Selandia Baru untuk memastikan kehalalan daging sapi Selandia Baru. Salah satu komoditas perdagangan terbesar dari Selandia Baru ke Indonesia adalah daging sapi. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia mensyaratkan sertifikasi halal bagi produk daging sapi dari Selandia Baru. Kehalalan tersebut mencakup kehalalan sejak proses penyembelihan hingga pengemasan. Wapres menambahkan proses penjagaan dilakukan setelah sapi berkurang kesadarannya, kemudian disembelih manual oleh penjagalnya. Selayaknya proses sembelih yang sesuai syariat Islam. Selanjutnya, sapi akan dikuliti dan dipotong-potong dengan bantuan mesin. Selandia Baru setiap harinya mengekspor daging sapi ke Indonesia. 450-600 ekor sapi diekspor ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang diekspor ke Indonesia. Jadi kami melihat bahwa pertama bahwa penyembelihan itu memperoleh pengakuan halal di beberapa lembaga halal di New Zealand yang sudah memperoleh endorsement dari Halal Indonesia, dari PJPH atau juga dari Majelis Ulama Indonesia. Dan saya melihat bahwa ini murni tidak bercampur dari tadi apa ada di sini dipotong selain kambing dan sapi ternyata tidak ada, dan mereka pemingsanan melalui standi dagu, jadi tidak di jidat sini tapi di sini. Menurut informasinya memang tidak sampai mematikan, artinya hanya memingsankan saja. Kemudian baru dipotong dan dalam tempo beberapa menit selesai secara otomatis, mekanik, dan cepat sekali. Kendati proses halal dalam penyembelihan sapi di Selandia Baru sudah dipastikan, Wapres menegaskan bahwa Indonesia tetap berupaya agar pemenuhan komoditas daging dapat dipenuhi dari dalam negeri, tidak semata mengandalkan impor dari negara lain. Wapres berharap kedepannya impor daging sapi dikurangi. Indonesia punya cukup wilayah yang sangat luas, besar, dan potensi untuk peternakan sapi, seperti di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah tersebut memiliki padang-padang rumput yang luas.
Di sela-sela kunjungan kerja ke Selandia Baru, Wapres juga menanggapi isu-isu di tanah air. Salah satunya mengenai persiapan pilkada serentak di tahun ini. Wapres berharap dengan pengalaman Indonesia menyelenggarakan pilpres dan pilkada, diharapkan pilkada serentak berjalan dengan baik, yang jujur dan adil. Ya, saya kira supaya dilaksanakan dengan baik, dengan demokratis, dengan jurdil, ya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kalau itu terjadi, saya kira akan aman. Mudah-mudahan ya. Kita kan sudah berkali-kali ya pileg, pilpres, pilgub, pilbub, ya itu sebenarnya sudah beberapa kali. Oleh karena itu situasi kondusif yang sudah pernah kita lakukan dan baik itu harus kita jaga. Hal-hal yang baik jangan kemudian diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik lah. Saya kira itu ya. Jumat 1 Maret 2024, sebagai salah satu agenda utama dalam misi diplomasi halal di Selandia Baru, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku industri halal Selandia Baru, khususnya yang berada di Auckland. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa dirinya ingin membuka peluang kerjasama yang lebih besar antara pelaku industri halal Selandia Baru dengan mitranya di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Wapres sampaikan bahwa Indonesia berpandangan bahwa sertifikasi dan jaminan produk halal merupakan hal yang penting baik dalam aspek religi maupun aspek ekonomi. Wapres mengharapkan kerjasama antara pelaku industri halal Indonesia dan Selandia Baru dapat menopang rantai pasokan industri halal melalui ketersediaan bahan baku yang terjamin kehalalannya. Bertemu dengan para pengusaha halal, produk halal, daging, kemudian susu, dan juga para pengurus lembaga sertifikasi halal di New Zealand, didampingi oleh Menteri Menteri Pertanian ya, dan Makanan. Ya. Maksudnya adalah untuk juga meningkatkan kerjasama di antara Indonesia dan New Zealand, Selandia Baru dalam rangka produk halal. Karena Indonesia itu juga selain dikonsumsi oleh penduduk Indonesia berupa susu, keju, kemudian juga daging, tapi Indonesia juga menggunakan produk-produk susu, keju itu untuk bahan baku daripada produksi halal di Indonesia, yang untuk kemudian juga selain untuk konsumsi juga untuk diekspor. Jadi bahan baku dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal di dunia. Jadi besar sekali penggunaannya itu. Karena itu saling menopang. Di sela-sela agenda kunjungan kerjanya di Selandia Baru, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan salat Jumat di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru. Wapres disambut oleh Imam Masjid, Syekh Harun Haukan, dan Chairman New Zealand Muslim Association Ponsonby, Haider Laun. Selepas salat Jumat, Wapres tampak berbincang dengan Syekh Harun dan juga memenuhi permintaan swafoto para jemaah. Pendengar, sebagai informasi, Masjid Ponsonby merupakan masjid tertua di Selandia Baru yang dibangun pada tahun 1979. Masjid ini berada di tengah-tengah kawasan pemukiman yang relatif sepi dan tenang, tidak jauh dari pelabuhan Auckland Port Fitzroy dan pusat kota. Tepat di seberang masjid berdiri bangunan gereja Katolik layaknya Masjid Istiqlal dan gereja katedral di Jakarta. Masjid Ponsonby dapat menampung hingga 700 jemaah serta memiliki area salat terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Masjid ini juga dilengkapi fasilitas dapur dan pemulasaran jenazah. Arsitektur Masjid Ponsonby memiliki pengaruh dari subbenua India, yaitu busur-busur tajam dan fitur unik berupa kubah hijau yang besar. Sabtu 2 Maret 2024, usai menyelesaikan agenda lawatan di Selandia Baru, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas kembali ke tanah air.
Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice, melepas keberangkatan Wapres beserta rombongan di Bandara Internasional Auckland menggunakan pesawat GA-02 Boeing B777-300ER. Wapres beserta rombongan menempuh perjalanan selama 9 jam 10 menit hingga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari, dan tim peliputan Istana Wakil Presiden. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.